Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Karina Hiriah Pertiwi dengan NIM 195230097 akan mewakili kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai data mining dan privacy. Pertama ada opt-in. Dalam opt-in, pengguna mengambil tindakan afirmatif dalam keikutsertaan kebijakan privasi. Di opt-in, pengguna bersedia datanya diambil terlebih dahulu oleh perusahaan penyedia layanan. Sebelum ada persetujuan dari pengguna, perusahaan tidak diperkenankan memanfaatkan data milik pengguna. Contohnya ada email berlangganan, penggunaan cookie, dan kebijakan hukum. Selanjutnya opt-out. Pengguna bisa mengambil tindakan untuk menarik persetujuan mereka. Penyedia layanan mengambil data milik pengguna terlebih dahulu, kecuali si pengguna yang memilih keluar sendiri. Contohnya adalah berhenti berlangganan newsletter. Selanjutnya opt-in versus opt-out dalam konteks penambangan data dan kaitannya dengan optimasi penambangan data atau data mining dan isu privacy. Di sini kami menggunakan contoh Facebook sebagai studi kasus kami. Yang pertama, Facebook memperluas jangkauannya dengan mengizinkan mitra lain memanfaatkan situsnya. Jadi contohnya seperti mitra Facebook dapat menambahkan tombol suka untuk mendorong berbagi konten secara viral, memanfaatkan ID pengguna Facebook untuk masuk, dan mengetuk data teman dan umpan pengguna untuk mempersonalisasi dan menyesuaikan pengalaman pengguna. Selanjutnya, ada peluang free riders yang dapat mengeksploitasi Facebook. Upaya Facebook dengan memperluas jangkauan melalui situs web atau mitra lain dapat memberi peluang bagi free riders untuk mengeksploitasi konten perusahaan tanpa kompensasi sistem informasi serta memunculkan resiko privasi dan keamanan. Kemudian ada algoritma Facebook. Facebook memiliki suatu algoritma tunggal yang mengatur setiap penampilan postingan dengan machine learning yang dibangun untuk memprediksi postingan yang paling menarik bagi user atau pengguna untuk melihat data aktivitas pengguna. Yang terakhir, pilihan dalam mengakses konten pada tampilan. Di sini pengguna dapat memilih siapa saja yang tidak bisa mengakses konten yang ditampilkan. Kemudian apabila kelompok kami sebuah startup media sosial khusus Indonesia yang sedang naik daun dan dalam jalur yang benar untuk menuju status unicorn, strategi penambangan data yang kami pilih adalah opt-out. Alasannya adalah yang pertama, kebebasan pelanggan dalam memilih. Lalu perusahaan bisa mendapatkan banyak data dalam waktu singkat. Pengguna dapat menarik suatu persetujuan, menghemat biaya perusahaan dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Kemudian perusahaan mampu memperluas jangkauan melalui banyak media. Dari segi konteks, lebih kebebasan memilih bagaimana privasi atau persetujuan dari pihak user, utama dalam menjalankan proses bisnis yaitu kepuasan pelanggan. Terlalu banyak data bisa jadi akan menjadi noise tersendiri bagi pengguna. Semakin tinggi perusahaan, terutama perusahaan yang sudah menuju unicorn, tentunya akan semakin banyak membutuhkan data. Jika mengadopsi opt-in, akan mengeluarkan banyak biaya dan tidak efisien yang memungkinkan banyak layanan yang berbayar. Media sosial menggunakan penggunaan untuk memperluas jaringan. Diharapkan akses layanan luas dan tidak terbatas. Opt-in butuh biaya dan waktu dalam menunggu konfirmasi dan verifikasi pengguna. Kemudian perusahaan bisa mendapatkan banyak data dalam waktu yang singkat dan memberi kebebasan bagi pengguna sehingga pengguna merasa lebih nyaman. Perusahaan mampu memperluas jangkauan melalui banyak media seperti contohnya tadi melalui mitra lain yang kemudian dengan begitu perusahaan akan semakin dikenal oleh
masyarakat luas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.